Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan sifat fisik gambut. Yang pertama, sifat fisik tanah adalah sifat fisik tanah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera tangan, yang dapat diukur baik di lapangan maupun laboratorium. Sifat fisik gambut. Yang pertama, berdasarkan warna. Tanah gambut mempunyai warna khas, yaitu coklat kelam dan sangat hitam ketika dalam keadaan basah. Walaupun bahan asal berwarna kelabu, coklat atau coklat kemerahan, senyawa mimik berwarna kelam menunjukkan tingkat dekomposisinya. Yang kedua, berat isi. Buk desenti. Bobot isi atau buk desenti atau disebut lagi dengan BD, tanah gambut sangat rendah jika dibandingkan dengan tanah mineral. Bobot isi tanah gambut beragam antara 0,01 gram cm kubik sampai 0,20 gram per cm kubik, tergantung pada kematangan bahan gambut penyusunnya. Yang ketiga, porositas. Porositas total tanah gambut relatif tinggi, umumnya dalam kisaran 70-95%. Porositas total menurun dengan meningkatnya dekomposisi, dan hal tersebut sangat menentukan besar pengingkatan oleh tanah gambut. Yang keempat, irreversible drying. Gambut yang telah mengering tidak dapat menyerap air kembali sehingga disebut bersifat irreversible drying. Pada saat itulah gambut mengalami kerusakan total. Perubahan menjadi kering tidak balik ini karena gambut yang suka air atau hidrofilik berubah menjadi menolak air atau hidrofobik. Yang kelima, daya tumpu. Gambut memiliki daya dukung atau daya tumpu yang rendah karena kerapatan tanahnya sangat rendah. Sebagai akibatnya, pohon yang tumbuh menjadi mudah rebah, jalan sulit dilalui kendaraan, dan sulit disawahkan, atau kecuali gambut yang dengan kedalaman kurang dari 75 cm. Subsiden atau subsidensi. Subsidensi gambut adalah penurunan permukaan lahan gambut akibat terjadinya satu atau lebih faktor pendukung berupa penurunan atau kehilangan air tanah. Peningkatan dekomposisi gambut terjadi tekanan secara langsung di atas permukaan gambut, terjadinya kebakaran atau emisi gas rumah kaca. 7. Daya hantar hidrolik. Gambut memiliki daya hantar hidrolik, yaitu penyaluran air secara horizontal atau mendatar yang cepat sehingga memacu percepatan pencucian unsur-unsur hara ke saluran drainase. Kematangan gambut. Gambut yang telah matang akan cenderung lebih halus dan lebih subur. Sebaliknya, yang belum matang banyak mengandung serat kasar dan kurang subur. Berdasarkan tingkat kematangan, gambut dibedakan menjadi 3, yakni pibik, hemik, dan saprik. 9. Mudah terbakar. Lahan gambut memiliki persediaan bahan organik yang tinggi, dan biasanya di atas lahan gambut merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh tumbuhan. Adanya bahan organik dan pasokan oksigen yang melimpah membuat lahan gambut menjadi rawan terbakar. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat kimia tanah gambut. Gambut memiliki sifat kimia yang unik. Gambut merupakan material organik yang terbentuk dari dekomposisi material tumbuhan yang terperangkap di dalam lahan basah. Sifat kimianya cenderung asam karena kandungan asam organik tinggi yang berasal dari material tumbuhan yang terdekomposisi. Hal ini membuat gambut memiliki pH rendah, biasanya kurang dari 5, yang membuatnya bersifat asam. Perlu kita ingat bahwa pembentukan gambut itu mulanya terjadi pada cekungan yang diisi oleh air, dan sisa-sisa tumbuhan atau bahan organik itu menumpuk di dalamnya. Dan penumpukan ini terjadi sekitar selang 5.000 atau 10.000 tahun yang lalu hingga terbentuk gambut yang sekarang ini. Makanya pH-nya itu rendah dan cenderung asam. Bahan organik yang terkandung dalam gambut juga ada unsur N, P, K, Ca, dan magnesium. Dan unsur mikro seperti Cu, Zn, Mn, serta boron. Namun kandungan tadi sangat rendah. Baik, saya Devi Anggraini akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah gambut. Secara biologis, gambut merupakan lingkungan yang unik dengan kondisi yang khas. Kandungan air yang tinggi dan tingkat keasaman yang cukup membuatnya menjadi habitat bagi organisme yang khusus, seperti bakteri, lumut, dan beberapa jenis vegetasi khas gambut. Kehadiran air yang tergenang seringkali menghambat dekomposisi organik secara sempurna.
sehingga material tumbuhan terakumulasi menjadi lapisan gambut yang tebal. Meskipun kondisi ini bisa menjadi rumah bagi beberapa spesies, ekosistem gambut juga rentan terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pembakaran gambut yang dapat mengganggu keseimbangan biologisnya.